Berkatilah hari ini, berilah kesadaran pengertian sehingga kami dikembalikan di dalam pembaruan iman menurut apa yang Tuhan telah menganugerahi kepada Agustinus 1600 tahun yang lalu. Berilah kami pengertian dan kekuatan melaksanakan semua yang kami ngerti, yang kami dengar, dan kami taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita akan meneruskan membicarakan tentang pembaruan yang didorong oleh Agustinus di dalam pengertian teologi yang diterima oleh dia. Kita sudah bicara tentang pengaruh Agustinus untuk kekristenan pertama, yaitu di dalam dia punya kesadaran untuk bertobat. Jikalau Agustinus tidak bertobat dan tidak dengan jujur menulis confessionnya, banyak orang tidak sadar dan tidak dapat sesuatu pembaruan seperti itu. Seorang yang bertobat harus jujur, harus meninggalkan dosa, dan harus bersandar kepada Tuhan untuk memperbarui hidupnya dia sendiri. Dan ini set up sesuatu teladan yang kuat di dalam sejarah oleh Agustinus. Saudara-saudara, secara demikian kita melihat lagi apakah yang didorong oleh Agustinus. Sehingga kita memperbarui iman kita. Pengertian apa itu anugerah. Anugerah tidak bersandarkan jasa manusia. Anugerah tidak bersandarkan perbuatan baik manusia. Anugerah adalah ketidaklayakan yang kita tidak bisa layak dengan syarat cukup untuk menerima. Di dalam semua agama, semua pengertian keselamatan, saya berbuat baik, saya supaya diselamatkan. Kalau saya mempunyai jasa cukup, saya diberi satu imbalan oleh Tuhan. Jadi berbuatlah baik, kelakuanmu diperkenan oleh Tuhan. Lalu Tuhan akan mengampuni dosamu, Tuhan akan mentiadakan hukuman. Dengan kelakuan yang baik, engkau dapat imbalan anugerah dari Tuhan. Waktu kamu mati, malaikat turun kepada kamu, menimbang jasamu sama dosamu. Kalau jasamu lebih tinggi, engkau diampuni. Kalau dosamu lebih besar, engkau masuk ke dalam neraka. Sehingga semua orang cuma tahunya mudah-mudahan saya boleh mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan. Apa artinya mudah-mudahan? Berarti tidak ada kepastian. Apa arti mudah-mudahan? Berarti tidak tentu saya mau diapain. Tidak pasti saya akan jadi apa. Tidak ada satu certainty, kepastian besok saya nasibnya apa. Dan mereka berusaha untuk berbuat menjadi lebih baik supaya boleh memperkenan Tuhan. Di dalam Alkitab kita melihat kita ada satu orang mempunyai kelakuan yang memperkenan Tuhan. Karena menurut Yesaya 64, semua kebaikan kita hanya seperti pakaian yang compang-camping. Kita tidak layak, kita tidak berjasa, kita tidak mempunyai sesuatu imbalan kebaikan yang akan mengganti anugerah dan perkenanan daripada Tuhan Allah. Itu sebab seluruhnya anugerah. All by the grace, sola gratia. Nah, ini ditetapkan oleh Agustinus di dalam kepercayaan dan pengertian tentang Alkitab, memberikan pembaruan untuk seluruh kekristenan, mengerti kenapa kita diberkati. Dan berkat itu bukan mulai dari kita dulu. Saya berbuat baik, lalu Tuhan berkenan. Saya berdoa mati-matian, lalu Tuhan dengar. Seolah-olah kalau saya tidak berbuat baik, Tuhan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau saya tidak berdoa, Tuhan tidak bisa memberikan anugerah. Tapi benarkah
doaku yang mengakibatkan Tuhan dengar saya? Betul tidak kebaikanku yang mengganti Tuhan mau memberikan penebusan kepada saya? Sama sekali tidak. Dia mengatakan, Tuhan, akukah yang berdoa sehingga engkau terakhir mendengar saya? Akukah yang berjasa sehingga akhirnya engkau memberikan anugerah kepadaku? Di dalam pikiran semacam ini yang semua berasal daripada konsep umum keagamaan, manusia pusat, manusia berjasa, manusia inisiatif. Tapi ini bukan Alkitab. Ini bukan ajaran daripada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, nah kalau bukan dia yang memberi dulu, bagaimana kita bisa membalas? Persembahanmu pun itu anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kecukupan untuk seluruh kebutuhan hidupmu, engkau masih ada uang sisa untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Sehingga orang yang kembali kepada Tuhan mengetahui saya hanya mengembalikan uang yang Tuhan berikan kepada saya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan memberikan 10, engkau memberikan 1. Engkau kasih lebih dahulu, engkau kembali kepada Tuhan. Jangan kira engkau pintar cari uang. Jangan kira engkau berjasa mendapatkan ongkos hidup. Jangan kira engkau bisa menciptakan kekayaan. Itu semua anugerah Tuhan. Kalau Tuhan ciptakan bumi dengan mukanya besi, Tuhan bikin langit tidak jatuhkan hujan. Engkau kerja sampai mati pun tidak ada makanan. Saudara-saudara, semua sudah disediakan Tuhan. Kenapa tanah bisa menerima benih? Kenapa benih bisa berakar ke bawah? Kenapa benih karena matahari bisa bertumbuh? Ini semua anugerah Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi anugerah, Tuhan telah menciptakan semua syarat, semua kemungkinan, semua potensi sehingga manusia bekerja berhasil. Manusia bertani, berbuah. Manusia menanam, menuai. Itu semua karena anugerah Tuhan lebih dahulu diberikan kepada manusia. Baru manusia menerima apa yang dikaruniakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kira-kira 15 tahun yang lalu ditemukan oleh para ilmuwan semua bintang-bintang di seluruh cakrawala, di seluruh galaksi, di seluruh alam semesta, tidak ada bintang yang mengisi kekayaan seperti dunia. Saudara-saudara, di Indonesia ada emas, di Indonesia ada perak, di Indonesia ada krom, di Indonesia ada nikel, di Indonesia ada kobalt, di Indonesia ada cotton, di Indonesia ada segala macam kemungkinan yang menciptakan kekayaan untuk menghidupkan manusia 300 juta. Karena apa? Anugerah Tuhan. Sebelum kau lahir, Tuhan sudah tanamkan batu bara. Tuhan sudah tanamkan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Lalu engkau dilahirkan, sisa kerja, lalu dapat uang, dapat kekayaan. Waktu kita lahir, sehelai kertas pun kita tidak bawa. Waktu kita mati, kita mempunyai tanah mungkin 3.000 meter, mempunyai rumah mungkin bisa berpuluh-puluh miliar. Kita mempunyai mobil, kita mempunyai emas, mempunyai arloji, kita mempunyai banyak kekayaan yang waktu lahir kita tidak datang. Ini semua karena anugerah Tuhan. Lebih dulu diberikan kekuatan bekerja, dikaruniakan Tuhan. Bijaksana di dalam otak Tuhan berikan kepada kita. Lalu di dalam perkembangan hidup kita, kita memakai semua anugerah Tuhan itu akhirnya menjadi kekayaan. Kalau seorang hidup tidak bisa mencukupi uangnya sendiri, tidak bisa menggarap sesuatu perbuatan yang mengakhirkan dia mempunyai keuangan hidup, dia lebih bodoh daripada semut. Semut itu bisa makan sendiri.
Tidak usah dipagi pakaian. Tidak usah dikasih rumah. Dia hidup dan menghidupkan sendiri. Manusia jauh lebih pintar dari semut. Kenapa hidup cilaka? Kenapa hidup miskin? Kenapa hidup tidak bisa berjuang? Karena tidak pakai otak, tidak pakai bijaksana yang Tuhan berikan kepada dia. Tetapi bijaksana dan jangan dipakai untuk melakukan dosa. Bijaksana jangan diperalat untuk menjadi alat iblis. Akhirnya menjadi melawan Tuhan, melawan kebenaran, melawan kebajikan, melawan keadilan, dan melawan kesucian. Saudara-saudara, semua yang tadi sebut itu adalah sifat ilahi yang menjadi contoh dan teladan manusia. Karena manusia dicipta menurut peta dan teladan Tuhan. Kita mesti belajar bijak, belajar adil, belajar suci, belajar rajin, belajar bekerja berat. Dan jikalau orang melakukan semua yang sudah ditentukan oleh Tuhan, tak mungkin Tuhan membiarkan dia hidup tidak bisa mencukupi diri sendiri. Saudara-saudara, kelebihan itu harus kita bersyukur kepada Tuhan. Kemakmuran harus kita membagi kepada orang miskin. Jangan kita menjadi manusia egois. Jangan kita menjadi manusia yang hanya menyendiri, mempentingkan, mempusatkan, mengkonsentrasikan seluruh hidup pada self-centered life. Karena itu namanya egois. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, Agustinus mengajar, I love because God first loved me. Aku mengasihi karena Tuhan mengasihi terlebih dahulu. Kalau Tuhan kasih 10 dan Tuhan bilang 10 kembali kepada saya. Jangan engkau curi. Jangan uang Tuhan kamu ambil untuk sendiri. Jangan engkau tidak memberikan kembali. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar. Yang milik Tuhan kembali kepada Tuhan. Yang harus persembahkan ke Tuhan jangan diambil. Dengan demikian Tuhan tidak mungkin tidak menjaga. Dan Tuhan tidak mungkin tidak memberikan kebutuhan kita sampai cukup. Saudara-saudara, barang siapa yang memperdahulukan persembahan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan bijaksana dia bagaimana mengatur uang sehingga tidak terlantar dan tidak menjadi miskin. Coba jalankan itu. Alkitab berkata, ujilah aku. Manusia diperintahkan uji. Bolehkah kita uji Tuhan? Sebenarnya tidak boleh. Cobalah lakukan. Bolehkah manusia mencobai Tuhan? Tapi diperintah oleh Tuhan. Berikan perpuluhanmu ke dalam kas gereja. Berikan puluhanmu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Lalu engkau lihat apakah saya meninggalkan engkau menjadi miskin? Saudara-saudara, anugerah Tuhan tidak boleh disembarangankan. Anugerah Tuhan mendahului respons kita. Saya bisa mencintai Tuhan karena Tuhan lebih dulu mencintai saya. Saya bisa melayani Tuhan karena Tuhan lebih dulu melayani saya. Saya bisa memberikan persembahan kepada Tuhan karena Tuhan lebih dulu memberikan kecukupan untuk seluruh kebutuhan hidup saya. Dan kita hanya membalas cinta kasih Tuhan. Kita hanya menjalankan perintah Tuhan. Perintah Tuhan tidak pernah sembarangan. Perpuluhan tidak pernah memeras manusia. Kalau engkau tidak dikasih tahu mesti bayar berapa, engkau diberitahu berilah perpuluhan untuk Tuhan. Ini bukan karena perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada perpuluhan. Itu omong kosong. Perjanjian baru ada ketentuan, perjanjian baru tidak melawan ketentuan dan semua yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, jadi God first, God prior. The grace of God is prior to human response. Anugerah Tuhan diberikan terlebih dahulu. Barulah respons manusia ditetapkan oleh Tuhan. Anugerah Tuhan lebih dulu diberikan kepada manusia. Barulah manusia memberi reaksi kepada dia.
Doktrin seperti ini kelihatan tidak terlalu jelas di Alkitab. Tapi ini pelan-pelan akan menjadi sesuatu dalil yang mengatur seluruh hidup kekristenan kita. Mengapakah gereja reform membaptiskan anak-anak? Bukankah anak-anak belum percaya kepada Tuhan? Kalau belum percaya tidak diselamatkan. Itu adalah lihat dari mata manusia. Tapi kalau dilihat dari urutan bekerja, Tuhan memberikan pilihan dulu, baru manusia percaya kepada Dia. Tuhan memberikan keselamatan dulu, baru manusia beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan turunkan Yesus dulu sebagai juru selamat, baru kita datang mengikuti Dia. The grace of God is prior to human response. Itu sebab sebelum anak-anak dibaptiskan, tidak ada anugerah Tuhan. Kalau ada anugerah Tuhan, mari kita mengakui inilah anak yang diberikan. Mari kita datang kepada Dia, minta Tuhan berkati selanjutnya. The grace of God is prior to human response. Sudah menjadi satu pengertian siapa dulu, siapa belakangan. Tuhan, bukan karena saya doa baru Engkau memberikan berkat kepada saya. Bukan karena saya percaya baru Engkau memberikan kabar saya penebusan. Jikalau bukan digerakkan Roh Kudus, tidak ada seorang bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan. Saya mau tanya, waktu engkau menyatakan, oh Yesus Tuhanku, itu engkau inisiatif atau Tuhan yang inisiatif? Tuhan lebih dulu menggerakkan engkau atau engkau lebih dulu bertobat kepada Tuhan? Orang reform mempunyai pengertian urutan yang berbeda dengan semua pikiran dan kepercayaan aliran yang lain. Karena kita percaya Allah yang aktif, Allah yang inisiator, Allah yang terlebih dulu kerja untuk menggerakkan kita. Sesudah itu baru kita respons. Anak mencintai Tuhan, anak mencintai papa mama karena anak itu lebih dulu? Tidak. Karena papa mama lahirkan dia dulu. Baru dia besar mengetahui membalas cinta kasih papa mama. Kalau papa mama melihara diri, dari itu kecil dirinya dipelihara oleh ibu bapaknya, ganti popok, memberi makan, memimpin dia, memelihara. Sampai akhirnya dia mengetahui, aku harus bersyukur kepada orang tua. Banyak anak, papanya tidak sepintar dia. Karena papanya sekolah SD, tapi setelah besar dia bilang, tidak mungkin saya membiarkan sekolah SD. Lalu anak dikirim ke ITB, kirim ke UI. Lalu sudah pintar, mulai menghina papa mama, kurang ngajar kamu. Kalau tidak ada papa mama yang kerja berat, mendapatkan uang kirim engkau ke sekolah, engkau bagaimana bisa pintar? Engkau bagaimana bisa mempunyai pengetahuan lebih? Dan sekarang engkau menghina papa mamamu. Karena engkau sekolah lebih tinggi. Tuhan hukum engkau. Saudara-saudara, mari kita mengetahui anugerah dari mana. Lalu kita bagaimana membalas. Tidak ada kemungkinan manusia lebih pintar dari Tuhan. Tapi engkau pada waktu berani menghina Tuhan. Berani menyangkal Tuhan. Engkau telah melampaui batas. Melakukan hal yang sangat kurang ajar. Terhadap Tuhan, terhadap orang tua, terhadap pendidik, dan terhadap ancestormu. Saudara-saudara, biar kita belajar dulu mana, belakang mana. Karena ini pengaruh daripada Augustinus. Pada waktu Augustinus memikirkan kapan saya diselamatkan. Kira-kira 3 ayat. Pertama, waktu mau pergi tangkap orang Kristen. Yesus turun, memberi cahaya menerangi dia dan berkata, hei Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dia terpelanting, mungkin dari kudanya, mungkin jalan kakinya di tengah jalan. Lalu cahaya surgawi menyinari dia dengan sorotan yang hampir butakan dia. Dan dia waktu itu baru sadar Tuhan sedang mencari dia. Bukan dia mencari Tuhan. Engkau bisa jadi orang Kristen karena Tuhan terlebih dahulu mencari engkau. Engkau bisa sadar dosa karena terlebih dahulu Roh Kudus mencerahkan engkau.
Lalu Paulus diselamatkan kapan? Hari itu. Tetapi ayat kedua dia mengatakan, sebelum aku dilahir, saya itu sudah dipanggil Tuhan saat saya masih di perut ibuku. Ini pengertian sadar yang luar biasa. I believe in God, not because at that day I conversion and I pray to Him and ask the pardon and forgiveness from God. But because even when I was in the womb of my mother, even before I was born, God had already called me. Tuhan memanggil saya sebelum saya dilahirkan. Tuhan mengenal saya saat saya masih dalam perut ibu. Ini ayat kedua. Ayat ketiga, dia mengatakan di Efesus, sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah memilih saya. Predestinasi. Panggilan sebelum. Sebelum dunia diciptakan, saya dijadikan orang Kristen. Saudara-saudara, meskipun setelah engkau lahir sampai umur puluhan tahun engkau belum Kristen. Tapi ketahuilah bahwa sebelum engkau bisa mencari Tuhan, Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah menentukan sebelum lahir engkau sudah dipanggil Tuhan. Dengan demikian, the grace of God is prior. The grace of God come first before I know Him, before I obey Him, before I ask forgiveness from Him. Karena anugerah Tuhan lebih dahulu dari respons kita. Nah, ini pengertian yang memperbarui iman kita. Sehingga banyak orang Kristen bilang, kalau saya tidak percaya Tuhan tidak bisa apa-apa. Kalau saya tidak berdoa Tuhan tidak bisa menjawab. Kalau saya tidak bertobat Tuhan tidak bisa pakai saya. Itu semua GR, semua kesombongan, semua telah memputarbalikkan fakta daripada ordo. Tuhan lebih dahulu mencari engkau. Tuhan lebih dahulu memanggil engkau. Tuhan terlebih dahulu memilih engkau. Lalu Tuhan pakai segala cara membawa engkau lambat laun, pelan-pelan menjadi orang Kristen. Engkau sekarang menjadi siapa? Karena anugerah Tuhan. Engkau sekarang mengikut Yesus karena Roh Kudus bekerja dulu. Inilah pengaruh dan inilah ajaran yang kita terima dari Augustinus. Meskipun Alkitab tulis tapi kita tidak sadar. Sampai melalui bimbingan teolog-teolog, penginjil-penginjil, hamba Tuhan yang mengerti lebih tuntas dari firman Tuhan, kita dicerahkan, kita disadarkan. Baru kita mengerti urutan yang bagaimana sesuai dengan Alkitab. Nah saudara, inilah pengaruh Augustinus di dalam soteriologi. Dia mengetahui karena dosa asal sudah ada pada manusia. Di dalam Adam semua direpresentatifkan oleh Adam yang tidak taat kepada Tuhan, yang berontak kepada Tuhan, sehingga semua harus dibuang. Maka Tuhan mencari dulu, Tuhan menggerakkan dulu, Tuhan merubah dulu, sehingga predestinasi mendahului sejarah. Panggilan Tuhan mendahului kita punya kesadaran. Roh Kudus memperanakan kita, baru kita beriman kepada Dia. Ini semua pengajaran sangat dipengaruhi oleh Augustinus. Saya sudah bicara kepada saudara 3 buku yang paling penting yang ditulis oleh Augustinus. Pertama, My Confession, pengakuan daripada kesadaran saya mengaku dosa. Ini ada buku pertama yang merubah dunia. Kedua, The City of God, yaitu apa itu kerajaan Allah, apa itu kerajaan Tuhan di atas bumi ini. Lalu memaparkan sesuatu perbedaan antara kerajaan dunia dan kerajaan Tuhan. Saya orang Kristen, saya hidup di mana? Saya hidup di tengah-tengah 2 negara. Saya warga negara Indonesia. Ini city of the world. Saya warga negara surga, the city of God. In between the 2 worlds, my living is so tension. My life is so conflict and so contradictory. Saya hidup di dalam kontradiksi. Saya hidup di dalam ketegangan. Saya hidup di dalam hukum dunia yang kadang-kadang melawan hukum Tuhan.
Sehingga apa yang disenangi oleh manusia secara daging dilawan oleh Tuhan secara roh. Apa yang kita menikmati secara dunia bertentangan dengan apa yang kita mengetahui harus kita hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Di tengah-tengah dua ini orang Kristen tegang, orang Kristen sulit, orang Kristen berkontra satu dengan lain. Dan di dalam hidup mau taat kepada perintah dunia, melanggar perintah Tuhan. Kalau mau hidup mengikuti perintah Tuhan, melawan dengan perintah dunia, kita susah. Itulah sebabnya we are conflict in between two kingdom. The kingdom of God to obey Holy Spirit, to realize the word of God, and to walk in the commandment of God. Waktu kita mau ikut dunia, dunia menarik kita, perempuan menarik kita, nafsu menarik kita. Kita suka berzina, kita suka berjudi, kita suka berbuat jahat. Karena itu menguntungkan cara kedagingan kita. Enak, tetapi hati susah. Karena saya melawan Tuhan. Di tengah-tengah perdebatan, konflik, dan sesuatu benturan antara prinsip surga dan prinsip dunia. Saya mesti bagaimana? Alkitab melalui pengertian Agustinus bicara ada dua kota. Kota Allah, civitas Dei, dan kota dunia, civitas di dalam dunia ini. Saudara-saudara, mari kita belajar menjadi orang Kristen yang menuntut kerajaan Allah, dan kita berdoa, let thy kingdom come. Datanglah kerajaanmu. Karena dunia ini kacau balau. Tapi saat Agustinus hidup di dunia, dia juga mengalami kesulitan seperti ini. Waktu Agustinus melihat seolah-olah gereja dapat berkat setelah Konstantin tidak lagi menganiaya gereja. Setelah Konstantin membebaskan orang Kristen, boleh beragama tanpa diintervensi dan tanpa dianiaya. Banyak orang senang sekali. Oke, sekarang kerajaan dunia sudah lebih baik. Sekarang politik kerajaan Romawi tidak lagi menganiaya. Sekarang orang Kristen tidak usah takut ditindas sama pemerintah. Mari kita semua jadi orang Kristen. Pada waktu kelihatan gereja seperti maju, ada pembaruan, terjadi kecelakaan besar. Karena banyak orang Kristen yang palsu masuk ke gereja. Karena apa? Tidak usah takut dianiaya kok. Boleh mendapatkan kebebasan, boleh mendapatkan penghargaan, boleh mendapatkan sesuatu subsidi dari pemerintah. Jadi banyak orang masuk gereja. Dan gereja penuh dengan orang campuran yang motivasinya tidak beres. Yang bukan sungguh-sungguh mau cinta Tuhan. Bukan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Gereja di tengah-tengah hari lancar selalu bahaya. Gereja di tengah-tengah situasi bebas selalu kurang setia. Gereja di tengah-tengah mendapat subsidi pemerintah sebanyaknya, mendapatkan hati yang tidak murni lagi mengikuti Tuhan. Jadi dunia kacau balau. Pada waktu kelihatan dunia makin baik, gereja makin bobrok. Pada waktu pemerintah makin mendukung gereja, orang Kristen makin tidak beriman. Dan pada hal itu terjadi satu hal. Hari ini saya khusus membicarakan, yaitu donatisme. Donatisme yaitu setelah penganiayaan terjadi, banyak pendeta tidak mau jadi pendeta. Karena jadi pendeta dianiaya. Kalau mengaku pendeta dimasukkan penjara. Maka mereka, saya tidak mau jadi pendeta. Saya tidak mau dianiaya. Engkau tidak mau jadi pendeta. Oke, engkau bebas. Jadi pendeta-pendeta tidak dipenjarakan. Tidak lagi dianiaya. Mereka sekarang hidup aman. Nyonyanya senang. Waduh, suamiku sekarang tidak lagi jadi pendeta. Tidak lagi dianiaya. Tidak lagi masuk penjara. Tidak mungkin dipotong gaji. Wah, sekarang sudah mewah, sudah enak.
Jadi dia harus menjadi orang biasa. Pendeta bilang, maaf ya, dulu saya pendeta. Tapi saya karena terlalu sulit dianiaya, dimasukkan penjara, dipukuli. Saya akhirnya tidak mau jadi pendeta. Saya keluar dari jabatan pendeta. Sekarang bebas. Sudah bebas, lalu lambat laun agama Kristen tidak lagi dianiaya lagi. Tidak lagi dimasukkan penjara. Tidak lagi ada orang hamba Tuhan yang dibunuh. Setelah itu maka diberikan subsidi, diberikan kelancaran. Pendeta-pendeta yang pernah melawan, pernah dulu meninggalkan gereja, pernah dianiaya, lepas diri, sekarang kepingin masuk ke gereja lagi. Sekarang saya mau tanya, kalau pendeta waktu aniaya telah memboikot, telah melawan Tuhan, waktu aniaya selesai, dia kembali lagi jadi pendeta, terima enggak? Jawab. Terima enggak? Sekarang jawab saya. Pendeta yang waktu aniaya takut, lepas, lari diri, tidak mau jadi pendeta. Sekarang penaniaya sudah selesai, sudah berhenti, mereka mau kembali lagi jadi pendeta. Terima enggak? Yang terima coba angkat tangan. Yang tidak terima coba angkat tangan. Nah inilah lihat ya. Gereja selalu mempunyai kepekaan. Waktu itu timbul kesulitan. Minta Agustinus jawab, mesti bagaimana? Pendeta itu sudah membangkang, sudah berontak, sudah melawan Tuhan, sudah tidak lagi ngaku, sudah menyangkal. Sekarang penganiaya tidak ada, mereka mau kembali. Boleh tidak? Saya minta Ivan Rajo naik ke sini. Ivan Rajo kalau dari uskup, pendeta yang sudah membangkang sekarang, Ivan, saya sekarang rasa gereja sudah aman. Saya mau melayani Tuhan lagi. Saya mau memikul salib. Saya mau menjadi hamba Tuhan lagi. Boleh tidak Ivan? Kalau kesannya hanya cari aman dan tidak ada pertobatan, maka sebaiknya tidak. Tapi kalau ada pertobatan bisa dipertimbangkan. Lu kok tahu dia bertobat? Bagaimana you tahu dia bertobat atau tidak? Harus ketemu orangnya dulu Pak. Orang sudah mati 1.500 tahun. Bagaimana mengetahui dia bertobat atau tidak? Susah ya. Pendeta itu waktu aniaya lari. Sekarang aniaya selesai balik. Pendeta itu dulu memberikan perjamuan suci. Dan dia lari. Saya tidak ngaku. Sekarang boleh jadi pendeta. Melayani perjamuan. Didapat gaji lebih tinggi lagi. Sekarang dia bilang, Pak, saya mau kembali menjadi pendeta GRII. Saya mau melakukan perjamuan suci. Saya mau melayani. Begitu banyak orang masuk gereja kurang pendeta. Kalau kurang pendeta, yang datang menjadi pendeta mesti latihan. Saya sudah lulus Pak. Saya lulus satu kelas sama kamu loh. Ya, sekarang saya sudah lulus, saya kembali terima tak? Susah dia ya. Waktu itu orang tanya, Agustinus, bolehkah pendeta khianat, pendeta yang membangkang, pendeta yang melawan Tuhan, kembali menjadi pelayan lagi di dalam gereja? Agustinus kepala pusing sekali. Dia mesti cari Alkitab. Kenapa mesti cari Alkitab? Jawaban hanya dari Tuhan. Nah beranikan kamu sendiri menjawab. Jawaban dari Tuhan. Kira-kira Tuhan terima dia. Saudara terima enggak? Saudara menerima pendeta seperti ini enggak? Enggak mau ya? Oke. Jawaban Alkitab lain sama kamu. Alkitab selalu berbeda manusia. Alkitab menjawab dah kira-kira. Yang Petrus, Pak. Hah? Yang Petrus pernah menyangkal 3 kali boleh jadi pendeta. Ada lagi ayat apa enggak? Agustinus pakai ayat apa membereskan tempat ini? Saya mau tanya, kalau seorang pendeta setelah membangkang, setelah memurtad,
kembali lagi. Saya sekarang kembali menjadi pendeta. Saya memberkati engkau. Berkati mampu tak? Saya memberikan pelaksanaan perjamuan suci. Perjamuan suci diberkati. Tuhan ada di situ tak? Ini namanya donatisme. Dan saya kira dia sudah belajar, tapi dia hati-hati jawabannya. Mesti terima enggak? Terima. Kenapa? Kenapa? Kalau yang soal perjamuan kudus karena bukan berdasarkan kesucian dari hamba Tuhan yang memberikan. Kalau mengenai perjamuan suci, karena bukan berdasarkan kesucian hamba Tuhan yang memberikan. Kalau gini berdasarkan apa? Iman yang menerima. Iman yang menerima. Jadi iman menerima Tuhan tidak ada hubungan dengan jasa pendeta. Ya, kalau begitu biar dia terus jalankan. Tapi mungkin tidak banyak orang tidak mau ikut perjamuan suci karena yang pegang roti dan cawan itu sudah dah suci kok. Banyak yang tidak mau ikut. Gereja hilang loh. Anggota sisa 1/4. Terima enggak? Ya, untuk jemaat belajar juga mungkin Pak. Hah? Belajar terima. Belajar mengampuni, belajar melihat hamba Tuhan. Jadi juga bukan manusia. pendeta yang mengampuni loh. Jemaat yang mengampuni pendeta loh. Biasanya orang Kristen yang berdosa. Saya berdosa. Sekarang terbalik. Pendeta yang diampuni. Orang Kristen yang mengampuni, tak salah ya. Nah ini salah satu kesulitan terjadi di dalam zaman Augustinus. Bagaimana selesainya? Waduh susah sekali. Saya kira saya lebih simpati kepada orang yang tidak mau datang. Karena pendeta yang tidak beres. Tapi waktu saya baca Alkitab terbalik. Karena Alkitab mempunyai pikiran yang lebih tinggi lagi. Kira-kira apa ya? Sulit ya. Saudara-saudara, apakah sahnya khotbah tergantung orang yang berkhotbah? Apa sahnya perjamuan suci tergantung kebersihan hamba Tuhan itu? Ini sulit. Jadi saya sekarang suka sekaligus mau melatih pendeta-pendeta berani menegaskan sesuatu, tetapi harus dasarkan kitab suci. Kalau engkau melihat pendetamu udah beres, masih mau dengar khotbahnya. Kalau engkau tahu pendeta sudah menyimpang, sudah membangkang, sudah memberontak Alkitab, engkau mau menerima pelayanannya. Waduh, Augustinus diuji di dalam hal ini. Dan akhirnya kesepakatan yang sangat sulit diterima oleh orang biasa. Terima dia kembali. Dan dia boleh berjabat. Tetapi ada syarat. Syarat apa? Dihukum pukul 500 kali. Atau dia harus masuk neraka 2 tahun kembali lagi baru boleh. Tidak ada itu. Nah waktu itu kalau dia naik lagi mimbar, berkhotbah demi nama Tuhan. Sikap kita bagaimana? Waduh ini satu hal yang sulit dan saya kasih tahu. Ini akhirnya mempengaruhi banyak orang Kristen tidak mau ke gereja. Termasuk sekarang di Eropa katanya daerah Kristen. Banyak gereja kosong. Dah sampai 10% daripada tempat duduk yang ada. Banyak orang lebih baik keliaran di luar, tidak mau ke gereja. Terima kasih. Saudara-saudara, jawaban Augustinus, orang itu tidak berhak mempengaruhi firman Tuhan. Dia suci, urusan dia sama Tuhan. Tapi firman Tuhan tidak mungkin menjadi tidak suci karena yang khotbahnya tidak beres. Ngerti maksud ini? Sekarang saya tanya, kalau saya putarkan kaset itu pembacaan firman Tuhan setiap kalimat. Yang putar kaset kalau tidak beres. Kaset itu yang bicarakan firman Tuhan dipengaruhi enggak?
Demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya dia jangan apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang putar kaset itu orang. Orang itu hidupnya ada beres. Lalu waktu dia putar menjadi kalimat ini. Demikian cinta kasih Allah kepada seluruh dunia. Dan dikaruniakan anak tunggal itu. Supaya barang siapa yang putar kaset kalau suci, orang lain diselamatkan. Kalau yang putar kaset tidak suci, orang dibinasakan. Betul tak? Nah betul kan? Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Yang katakan kalimat itu tetap kalimat itu. Tapi yang jalankan itu tidak berhak mempengaruhi. Maka kesulitan paling susah ya ambil keputusan orang seperti ini masih boleh tidak berkhotbah. Masih boleh tidak melayani Tuhan. Masih boleh tidak memimpin perjamuan suci. Kalimat yang paling penting di Alkitab adalah orang Farisi. Orang Farisi orang yang tidak jujur kan. Orang pura-pura kan. Orang munafikan. Jikalau dia duduk di atas kursinya Musa. Mengajar Taurat kepada kamu. Engkau mesti dengar tidak? Hah? Tetap harus dengar. Tapi jangan ikut teladannya. Ini kalian Alkitab. Dan Tuhan Yesus mengajar. Engkau tidak boleh lihat pendeta ada beres. Lalu menghina firman Tuhan. Engkau tetap menghargai firman Tuhan. Tapi jangan ikut teladan pendeta itu. Waduh, ini kalimat begitu indah. Sehingga kita tidak tergantung pendeta. Kalau pendeta ada beres, biar dia dihukum oleh Tuhan. Tapi kita tetap menjalankan firman yang dikhotbahkan. Karena firman itu tidak berubah kok. Jikalau kita karena pendeta ada beres, kita tidak mau pendeta itu. Sampai kita juga tidak mau Tuhan. Yang rugi siapa? Jawab. Karena pendeta ada beres. Saya tidak mau pendeta itu. Akhirnya sekaligus tidak mau Tuhan. Yang rugi siapa? Dirimu sendiri karena engkau tinggalkan Tuhan. Nah ini satu hal yang selalu menjadi kesulitan gereja. Kalau gereja bisa mendapatkan pendeta yang beres, suci, adil, baik, dan benar. Yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan motivasi yang paling bersih. Bahagialah gereja itu. Tetapi selalu tidak mungkin mempunyai pendeta baiknya seperti ini. Lalu pendeta yang kurang baik menjadi batu sandungan. Pendeta yang kurang adil menjadi sesuatu batu syak. Sehingga banyak orang Kristen menjadi mundur. Menjadi tidak beriman. Dan tidak datang kepada Tuhan. Karena melihat batu syak itu. Batu sandungan itu menghalangi manusia datang kepada Tuhan. Yesus berkata, cilakalah kalau engkau menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Lebih baik diikat dengan batu yang berat. Jatuhkan kamu ke dalam laut. Supaya engkau mati tenggelam. Jangan menjadi batu siap bagi gereja. Waktu saya masih umur 20 lebih saya sekolah teologi. Terjadi seorang anak umur 17. Dari kecil ikut Tuhan. Dari kecil ke gereja. Dari kecil taat mamanya. Lalu dia bilang saya 17, saya mau jadi orang Kristen. Lalu masuk gereja, mesti ikut katekisasi. Dia ikut 1 minggu, 2 minggu. Pendeta khotbah dia dengar. Khotbahnya diperhatikan, dicatat-catat, dijalankan. Sampai satu hari sebelum dibaptiskan. Dibaptiskan hari Minggu. Tapi hari Sabtunya, satu hari sebelum dibaptiskan. Dia di Malang jalan-jalan. Di tengah jalan dia berhenti. Melihat sesuatu dia kaget sekali. Terus dia terus pikir. Merungut. Lihat. Di mana tempat itu? Di depannya pintu bioskop. Ada box office. Banyak orang lagi beli tiket. Mau nonton bioskop itu. Waktu dilihat. Ada seorang yang berdiri membeli tiket itu. Dan dia lihat lagi bioskop itu. Dia lagi yang beli tiket itu. Lihat lagi bioskop.
Dan dia lagi orang itu. Dia akhirnya pulang. Tidak mau dibaptiskan. Ma, besok saya harus dibaptiskan. Iya, nak, engkau membuat mama senang sekali. Engkau jadi anak Kristen yang baik. Engkau menjadi anak muda yang baik. Mau dibaptiskan. Tidak. Loh, apa sih? Saya tidak mau dibaptiskan besok. Karena yang membaptiskan pendeta yang tidak beres. Kenapa tidak beres? Saya tadi lewat jalan itu. Di depan bioskop ada seorang beli tiket. Itu pendeta. Yang besok mau baptiskan saya. Lalu saya lihat. Ini pendeta sedang antri beli tiket menonton bioskop yang tidak beres. Masakan orang seperti ini tumbang tangan membaptiskan saya. Maka saya menjadi anggota mengikut pendeta seperti ini. Saya tidak mau. Mulai hari ini saya tidak ke gereja. Saudara-saudara, saudara memfihak pendeta atau memfihak anak ini? Memfihak anak yang tidak ke gereja lagi atau memfihak pendeta yang mana? Wah, waktu itu saya umur 20 lebih. Saya sekolah teologi. Saya bilang besok-besok kalau saya menjadi pendeta yang dibuang oleh anak muda karena melihat hidup saya tidak senonoh bagaimana? Mau terima anak itu tidak ke gereja lagi seumur hidup atau mau terima pendeta itu sambil hidup tidak beres sambil bisa menjadi pendeta? Inilah yang diputuskan Agustinus dan mempengaruhi gereja selanjutnya. Semenjak Agustinus sampai sekarang sudah 1600 tahun. Saudara-saudara, donatisme menjadi persoalan besar. Agustinus mengetahui dia di dalam dua dunia yang berkonflik. The city of the world and the city of God. City of God is not yet coming, but already here, but not yet coming. Already and not yet. Tuhan berkata, kerajaanmu ada di hatimu. Kerajaanmu sudah di sini. Tapi engkau berdoalah, kiranya datanglah kerajaanmu. Kalau berdoa datanglah kerajaanmu, berarti kerajaan belum datang. Tetapi engkau harus tahu, kerajaan Tuhan tiba di dalam hatimu. Apa artinya? Jadi Kristen di dalam konflik, the city of God and the city of the world. Kerajaan Tuhan kita menunggu. Dan kerajaan dunia kita melihat tidak ada pengharapan. Saudara-saudara, di tengah-tengah dunia ini menuju kepada hari kiamat. Sampai hari kiamat Yesus datang menghancurkan dunia ini. Di dalam waktu ini, iman kita harus bagaimana bertahan. Bagaimana menanti. Bagaimana berjuang. Ini persoalan besar. Dan Alkitab memberikan kalimat. Orang Farisi duduk di atas kursinya Musa. Mengajar engkau firman Tuhan. Dengarlah dia. Tapi jangan ikut teladan hidupnya. Ini solusinya. Karena yang dikatakan tetap firman Tuhan. Tapi yang dilakukan tidak cocok. Jadi kamu tersandung karena lihat hidup yang tidak cocok itu. Atau kamu tidak peduli taat firman Tuhan yang tidak pernah berubah. The word of God never change. Human life is so unstable. Hidup manusia begitu labil, begitu banyak perubahan. Firman Tuhan tidak berubah. Jadi engkau datang ke gereja, mau cari Tuhan atau cari pendeta? Jawab. Engkau datang ke gereja cari Tuhan atau cari pendeta? Jawab. Kalau cari Tuhan, pendeta kalau tidak beres, engkau bilang ini tidak beres, biar dia dihukum Tuhan. Tetapi saya tetap pandang anugerah dan firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Ini sikap yang benar. Tetapi ini sikap juga mengakibatkan kerugian gereja. Banyak orang Kristen yang hatinya mau pendetanya baik. Mereka kesandung, jatuh. Yang kesandung harus tanggung jawab sendiri. Sandungan harus diikat batu lebar ke dalam laut. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak boleh berhenti. Harus berjalan terus. Nah saudara-saudara, akhirnya gereja di dunia membagi dua. Semacam
Gabungkan gereja sama kuasa kerajaan dunia ini menjadi satu. Nah, akibatnya banyak orang Kristen tersandung dan meninggalkan Tuhan. Di Eropa banyak orang tidak lagi ke gereja. Ya, kenapa tidak ke gereja? Percuma saya ke gereja. Pendetanya jelek. Hamba Tuhannya tidak memadai. Hidupnya tidak sesuai dengan kitab suci. Saya kalau ke situ saya disandung, saya rusak. Lebih baik saya tidak ke gereja. Akhirnya bagaimana? Dia kira itu kebebasan dia. Pilih pendeta. Pilih pendeta salah enggak? Susah dikatakan tidak salah. Susah divonis juga kalau itu salah. Engkau bilang, saya dengar khotbah hari ini, kalau Stephen Tong saya datang. Kalau ganti orang lain saya tidak datang. Itu boleh enggak? Itu berarti engkau menyembah Stephen Tong, menyembah Tuhan. Engkau datang ke gereja, tidak ada hubungan dengan Stephen Tong baik menjalankan kehendak Tuhan atau tidak. Tapi engkau datang ke gereja karena Tuhan setia, Tuhan tidak pernah merubah, Tuhan tidak menjatuhkan engkau, Tuhan tidak pernah membuang engkau. Tetapi manusia lemah, manusia sulit, tidak melihat manusianya. Saudara-saudara, itu sebab dua-dua ini harus dimengerti dan mungkin kita simpati kepada salah sebelah. Tapi keputusan dari firman Tuhan adalah jangan ikut teladannya orang Farisi itu. Tapi dengarlah firman yang dikabarkan. Karena firman itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Manusia itu tidak sanggup, tidak boleh mewakili Tuhan dan mempengaruhi keabsahan firman Tuhan. Manusia tidak berhak merusak citra Tuhan. Manusia tidak berhak mempengaruhi iman orang Kristen. Mari kita menggabungkan dua hal ini. Allah itu suci adanya. Biarlah iman Kristen jangan dirubah. Tapi ya orang Kristen juga jangan mencemarkan nama Tuhan. Mengapa gereja di Eropa kosong? Karena mereka tidak mau pendetanya, mau Tuhannya. Betulkah mereka mau Tuhannya? Sementara begitu, tapi akhirnya tidak. Karena setelah mereka keluar dari gereja, tidak mau Tuhannya. Anak-anak mereka ikut dan semua menjadi ateis. 3 generasi, 4 generasi. Sesudah itu gereja kosong. Gereja kalau kosong mengisi tidak gampang. Mereka kalau isi gereja lalu menjadi kosong itu gampang. Pendeta jelek, orang lari. Bangun gereja ratusan miliar. Lalu semua suka ke gereja, hilang. Ratusan miliar menjadi milik siapa? Milik pendeta yang rusak itu. Tetap di situ, dia menikmati semua. Nah benar ini. Tapi saudara, kekristenan di dalam kebahayaan seperti ini. Agustinus membela kebenaran Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak berubah. Yang berubah manusia. Jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Tapi gereja juga dirugikan. Karena banyak manusia tidak mungkin tidak lihat pendetanya. Kalau engkau melihat pendetanya baik, hidupnya suci, hidupnya sesuai kehendak Tuhan, engkau menghormati Tuhan sekaligus menghormati pendeta. Berapa pendeta yang berzina, moles perempuan, anak-anak remaja dipermainkan, anak-anak kecil dikorbankan. Nah saudara-saudara, mengapa Eropa banyak gereja kosong? Karena mereka tidak mau bayar uang untuk pendeta yang tidak beres. Apalagi uangnya dibayar ke pemerintah secara paksa. Itu namanya pajak. Dari uang pajak, pemerintah membagi sebagian untuk mendukung gereja. Pemerintah mendukung gereja itu baik. Tetapi akhirnya kalau gereja tidak beres, tetap didukung. Orang tidak rela. Kalau orang tidak rela melihat uang yang saya pajak menjadi gajinya pendeta yang tidak beres. Saya tidak suka bayar per bulan ke gereja. Juga tidak suka bayar pajak. Maka mereka boleh benci gereja. Saudara-saudara saya seumur hidup memimpin kebaktian.
membangunkan iman supaya engkau cinta Tuhan, cinta kebenaran, cinta gerejanya, cinta Injilnya. Nah ini semua dipupuk. Saya mati-matian bikin seluruh Kristen di dalam zaman ini mencintai Tuhan, mencintai Kristus, mencintai Injil, mencintai sesama, mencintai manusia, mencintai hidup suci, mencintai pekabaran Injil. Tetapi dengan cara demikian mempersatukan cinta Tuhan dan cinta gereja. Kalau pendeta tidak mencintai gereja, hidup tidak karu-karuan. Manusia keluar dari gereja, gereja menjadi kosong. Salah siapa? Saudara-saudara, terjadi sesuatu politik sama gereja bersatu atau tidak. Sekarang di dalam GRI politik sama agama kita pisahkan. Bedanya Eropa sama Amerika. Amerika politik pisah sama agama. Eropa politik menjadi pelindung gereja. Maka di Amerika tidak ada uang subsidi pemerintah untuk gereja. Gereja mati hidup bersandarkan apa yang menjadi ekspresimu di dalam iman kepercayaan. Jadi di dalam Amerika semua orang yang mau cinta gereja beri uang ke gereja. Di Eropa gereja tidak dapat uang daripada rakyat pun tetap dapat gaji dari pemerintah. Sehingga pendeta di Eropa tidak peduli anggotanya sisa 20 atau 50. Pokoknya gaji dia tetap. Dia dijamin. Dia hidup cukup. Dia tidak melayani. Tidak khotbah dengan baik pun dia rasa sudah cukup. Itu bahaya. Saudara-saudara ada gereja musik khotbah ngotot-ngotot baru orang mau datang. Kalau orang tidak datang tidak memberi persembahan dia tidak cukup makan. Dan saya mau tanya pelayanan dia untuk mencukup dia atau dia pelayanan untuk mengisi kebutuhan. Di sini kita perlu bijaksana. Saudara-saudara, di dalam pengertian dari Agustinus, mari kita menyembah Tuhan bukan terpengaruh oleh manusia. Nah ini pengaruh. Nah akibatnya datang kepada bagaimana bisa menggabungkan city of God and the city of the world. Menurut Agustinus, satu hari dunia akan menjadi milik Tuhan. Kerajaan dunia akan berubah menjadi kerajaan Yesus Kristus. Hari itu tibanya kapan? Mendadak atau pelan-pelan? Kalau pelan-pelan, berarti melalui kegiatan kita kabar Injil terus tambah-tambah akhirnya kerajaan dunia jadi kerajaan Tuhan. Betul gak? Atau tidak? Engkau harus menentukan loh. Atau kita bagaimana kabar Injil tidak bisa merubah dunia. Bagaimana kabar Injil menambahnya tidak cukup. Bagaimanapun kita mengabari Injil tetap tidak mencapai syarat yang ditentukan di Tuhan. Tetapi pada waktu seluruhnya makin rusak mendadak campur tangan Tuhan. Yesus kembali langsung dunia menjadi kerajaan Tuhan. The kingdom of this world becomes the kingdom of God and of His Christ. Saudara-saudara, kita harus mempunyai pengertian berdasar kitab suci untuk mengerti apa yang akan terjadi di dalam ketegangan antara kerajaan dunia dan kerajaan Tuhan Allah. Gereja Reform percaya kita tidak bisa merubah dunia. Meskipun kita harus segiat mungkin mengabari Injil. Saya sebagai pimpinanmu, saya menjadi contoh. Kita khotbah beribu-ribu kali. Kita khotbah kepada ratusan ribu manusia. Tunggu apa? Tunggu thy kingdom come. Let thy name be hallowed. Let thy kingdom come. Thy will be done. Kita berdoa, doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Sampai hari itu akan menjadi perubahan besar. Dunia menjadi milik Tuhan. Nah saudara, ini pengaruh Agustinus. Nah saudara-saudara, dengan keadaan demikian kita sulit menangani kalau pendeta tidak beres. Namun demikian tetap harus ada disiplin.
Kalau pendeta tidak beres, dihentikan. Kalau dia tidak mempermuliakan Tuhan, kita memberikan disiplin supaya Tuhan dipermuliakan, gereja dan wibawanya dipertahankan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, saya harap engkau baik-baik pikir tentang hal ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami menjadi orang-orang yang hidup dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang yang selalu merasa cukup di dalam Tuhan. Dan kami boleh menghabiskan hidup kami semata-mata untuk belajar hidup suci dan menyenangkan hati Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan di muka bumi. Pimpinlah gereja kami juga ya Tuhan, menjadi gereja yang senantiasa terus diberikan kebenaran firman Tuhan dan boleh menjadi orang yang berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.